Sebab Engkau Raja di atas segala raja yang turun ke dunia ya Aba untuk menyelamatkan setiap kami umat-Nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Bukan suatu kebetulan, bukan suatu rutinitas, tapi sungguh-sungguh Tuhan. Bukakan segenap hati kami untuk datang berjumpa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tiada hal yang dapat kami balas selain hanya memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas kepujian dan penyembahan kami. Engkau disukakan di atas kepujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhir kami persembahkan di dalam tangan-Mu ibadah. Dalam semuanya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau dipuji, Engkau diagungkan di atas segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berikan dengan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang kita cari, hanya Dialah yang menjadi sumber kita segalanya.
bernyanyi dengan dahsyatnya. Begitu banyak artis-artis atau apapun. Tapi kita adalah artis-artis Tuhan. Kita memuliakan Dia lebih lagi. Karena Tuhan dengan sungguh-sungguh merindu melihat anak-anak yang memuliakan Dia. Itulah kenapa kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Mari sama-sama kita lebih lagi. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bagi Allah dipujian. Dan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Sebab Dia yang layak menerima segalanya.
Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Segala apapun Tuhan berada di bawah kaki-Mu ya Aba. Terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali. Kita tahu setiap waktu kita itu adalah waktunya Tuhan. Apapun itu adalah pemberian dari Allah. Bukan seperti apa yang kita pikirkan, namun kita belajar memiliki pikiran akan Kristus. Karena kita percaya waktu Tuhan Dia tetap setia. Haleluya. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya untuk
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau masih memberikan kami nafas hidup yang baru. Untuk kami ada di dalam hadirat-Mu, dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu. Bapa, berkati setiap kami, persiapkan hati dan telinga kami. Persiapkan tubuh jiwa roh kami untuk bersekutuan dengan firman. Biarlah firman menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah firman yang menuntun langkah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kasih salib-Mu dalam penderitaan Yesus. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan senantiasa. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kita percaya kita semua masih dalam hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Nah, saya berdoa Bapak Ibu tidak menjadi letih dan lesu karena situasi dan keadaan, tapi Bapak Ibu dan saya tetap antusias dalam pengiringan akan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja GBI Mandari Binjai. Mungkin juga teman kami tapi sudah lama tidak hadir dan baru datang kembali. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya ingin menyampaikan bahwa gereja kita ada 2 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi seperti hari ini dan juga pukul 18.30 nanti sore, ya Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir di pagi hari karena satu dan 2 hal, bisa juga bergabung di sore hari, tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan di masa situasi saat ini, karena Bapak Ibu dan saya harus tahu virus COVID-19 ini ada, ya, tapi bisa kita jembatani atau kita bisa tanggulangi dengan kita sendiri juga memproteksi diri kita. Jadi saran saya Bapak Ibu, himbauan kami dari gereja, Bapak Ibu bukan hanya pakai masker di gereja, tapi waktu di luar, waktu beraktivitas tidak pakai masker. Kami larang keras jemaat GBI Mandari Binjai, mau yang simpatisan, mau jemaat tetap, maupun yang tamu, kami mendorong Bapak Ibu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bukan hanya di gereja, tapi juga waktu beraktivitas di luar sana. Amin. Karena itu kesehatan yang sangat penting. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita tanggal 29 November 2020. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu The Prophet of Elijah atau Nabi Elia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengangkat tokoh Nabi Elia ini dengan kita bisa melihat betapa dia luar biasa. Nah Bapak Ibu, siapakah Nabi Elia? Nabi Elia adalah dalam arti katanya, kata dari atau nama dari Nabi Elia itu dalam bahasa Ibrani, tidak kelihatan ya, bahasa warna merah, Yahweh atau Allah. Jadi nama Nabi Elia itu artinya dalam bahasa Ibrani itu Allah. Ya, siapakah Nabi Elia? Dia seorang pembela ketat tentang pemujaan Tuhan pada zaman Raja Ahab. Jadi Nabi Elia hidup di masa Raja Ahab sedang berkuasa. Jadi Nabi Elia adalah seorang nabi yang begitu ketat akan kehidupan dalam meninggikan, memuliakan atau memuja Tuhan. Ya, di masa Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang tidak mengenal kepada Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Elia adalah seorang nabi di daerah kerajaan utara dan sangat populer. Jadi Nabi Elia ini terkenal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikutin sekolah minggu, pasti Bapak Ibu tahu siapa Nabi Elia ini. Dia adalah salah satu juga nabi yang tidak mati, tapi dia adalah nabi yang terangkat. Selanjutnya, bagi tradisi Yahudi, Elia adalah seorang pembuat mukjizat. Ada beberapa mukjizat yang dilakukan Nabi Elia, yaitu waktu dia berhadapan dengan para pemuja Baal atau penyembah-penyembah berhala. Waktu itu dia bertanding itu dengan dari pasukan Isabel atau Ratu Isabel, yaitu orang-orang yang dianggap luar biasa untuk memanggil Allahnya. Tetapi dia, Nabi Elia adalah orang atau seorang nabi yang membunuh 450 nabi yang lainnya, nabi palsu lainnya
dengan tangannya sendiri. Ya. Selanjutnya ia adalah seorang yang banyak menyampaikan nubuat. Nabi Elia juga menyampaikan banyak nubuat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu bisa mendapat kisah ini semua rangkuman ini semua di dalam 1 Raja-Raja 17, 18, dan 19. Ia tidak mengalami kematian seperti tadi saya katakan, ia tidak mengalami kematian secara jasmani, tetapi ia mengalami pengangkatan ke surga. Dan murid terkenalnya adalah Elisa. Elisa meminta kepada Nabi Elia supaya ia mendapatkan urapannya 2 kali lebih besar dari dari Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sekilas siapa Nabi Elia. Dan kenapa kita harus mau mempelajari Nabi Elia? Karena Nabi Elia memberikan teladan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya teladan Nabi Elia itu bisa menjadi kehidupan, menjadi pedoman dalam hidup kita, mengiring Tuhan. Bagaimana Nabi Elia begitu tetap setia kepada Allahnya, kepada Tuhan Allah Israel. Dia tidak pernah berubah di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena Nabi Elia hidup di masa yang sulit, bukan masa yang nyaman, bukan masa yang tidak ada pergumulan, tetapi hidup dalam masa yang sangat-sangat kompleks persoalannya. Nah, teladan Nabi Elia bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia yang pertama adalah Nabi Elia adalah pribadi yang taat kepada perintah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hari-hari ini kita sebagai orang percaya masih taat kepada Tuhan dalam perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa banyak kita yang masih memegang janji Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih percaya Tuhan masih berkuasa sampai hari ini. Sehingga kita tetap taat kepada Tuhan walaupun ada pergumulan, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak percaya Bapak Ibu dan saya sudah paham benar yang saya sering katakan, bahwa setiap manusia punya masalah. Tapi setiap kali sudah mendengar, tetap juga begitu di dalam situasi persoalan, ada banyak orang mundur dari Tuhan. Saya nggak tahu apakah mereka lupa pernyataan yang pernah saya sampaikan, atau mereka memang tidak mendengar sama sekali walaupun mereka ada di dalam ruangan ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat jemaat GBI Mandarin Binjai yang hari ini hadir, mengerti dan memahami, bahkan menghidupi bahwa manusia yang masih hidup di muka bumi ini, yang masih bernafas, maka pasti punya masalah. Tetapi apakah dengan adanya masalah membuat kita tidak bisa taat kepada perintah Tuhan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi Elia juga hidup di masa yang sama. Mungkin kita berkata, Pak, Nabi Elia kan dia seorang yang mati, yang tidak mengalami kematian, dan dia terangkan itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia tidak pernah tahu bahwa hidupnya akan terangkat ke surga tanpa harus melewati kematian untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Dia tidak pernah tahu akan hal itu. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita sehingga kita mengerti Nabi Elia adalah seorang pribadi, seorang nabi yang tidak mengalami kematian secara jasmani, tapi dia terangkat ke surga. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak menjadi dasar untuk kita berkata bahwa Nabi Elia menjadi kuat atau menjadi taat karena dia tahu. Tidak. Nabi Elia tidak pernah tahu bahwa dia akan mati, dia akan terangkat ke surga tanpa harus kematian. Nabi Elia tidak mengetahui hal itu. Tapi yang saya tahu, Nabi Elia adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Kenapa? Karena dia juga mengalami kelaparan waktu dia harus pindah, dia harus tarik ke ganda sampan. Nanti kita akan masuk ke sana. Dia juga mengalami kelaparan, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kecewa juga. Tapi Nabi Elia memiliki teladan yang patut kita teladani. Yang pertama adalah dia adalah pribadi yang taat kepada perintah Allah. Itu terdapat di mana? Perintah yang pertama, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6, yaitu untuk pergi memperingati Raja Ahab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah yang tidak mudah. Seperti Bapak Ibu dan saya kalau tiba-tiba mendapatkan perintah, Bu, Pak, pergi sana kasih tahu sama Pak Swedi, pasti Bapak Ibu agak-agak sungkan. Waduh, itu dia pendeta, kalau dikasih tahu gimana ya? Ini baru pendeta. Raja Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi memperingati Raja Ahab, seorang raja. Dia seorang nabi,
mungkin tidak memiliki kedudukan apapun juga. Anggaplah dia punya kedudukan yang baik dalam kerajaan. Tapi seorang bawahan memperingati seorang raja, itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Tapi Nabi Elia, dia taat pada firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6 berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Pada waktu pagi, maaf ini salah ayat. Bukan ini. Ini bukan perintah Raja Ahab. Sebentar, 1 Raja-Raja 16 saya rasa. Mohon maaf. Oke, nanti saya koreksi bagi Bapak Ibu. Ya. 1 Raja-Raja 16. Ya, sebentar saya mau pastikan ini supaya tidak salah. Baik. Oke. 1 Raja-Raja 18 ayat yang kedua. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 kelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu dan menjelajahi. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya ke arah yang lain. Yang pertama, ayat pertama, 1 Raja-Raja 18 ayat pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perintah yang pertama yang diterima oleh Elia adalah dia harus memberikan peringatan kepada Raja Ahab berkaitan dengan hal di mana ada hal yang akan terjadi dialami oleh Raja Ahab dan seluruh rakyatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai seorang nabi dia harus memberikan perintah, itu tidak mudah. Kepada seorang memperingati seorang raja itu tidak mudah. Tetapi Nabi Elia taat dan melakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini engkau mendapatkan perintah yang sama ya daripada Tuhan kepada engkau dan saya. Tapi engkau diperhadapkan situasi yang sulit, pertanyaannya, engkau tetap melakukan perintah itu atau engkau mengabaikan? Ada banyak orang percaya waktu melihat situasi yang sulit yang dialaminya, waktu dia sudah tahu ada kebenaran firman Tuhan, ada perintah firman Tuhan yang harus dia lakukan, karena situasi itu membuat dia mundur dari perintah Tuhan dan dia mulai melakukan apa yang dia anggap benar, bukan lagi apa yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti Nabi Elia. Di situasi yang sulit sekalipun dia tetap taat. Perintah yang kedua adalah yaitu tadi menjumpai ganda sarpan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nabi Elia diperintahkan untuk pergi menjumpai janda di Sarfat. Janda di Sarfat bukanlah orang kaya, Bapak Ibu. Nabi Elia diperintahkan ke sana untuk supaya mendapatkan kelangsungan hidupnya, yaitu mendapatkan makanan dari tangan janda Sarfat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara logika itu tidak mungkin. Seorang janda di Sarfat adalah orang yang juga mengalami kekurangan. Tetapi Tuhan memerintahkan Nabi Elia, pergilah kamu kepada janda di Sarfat itu supaya engkau meminta apa yang dia punya dan engkau memakannya dan setelah itu memberkatinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjumpai seorang janda di Sarfat, Bapak Ibu, dengan situasi yang dia juga sendiri mengalami kekurangan, mengalami kalau bahasanya sekarang paceklik, Bapak Ibu, mengalami kekurangan dalam ekonomi. Tapi Nabi Elia diperintahkan ke sana untuk minta makan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita diperintahkan Tuhan dalam perintah Tuhan ada hal-hal yang di luar logika kita, yang mungkin kita tidak bisa terima. Tuhan bilang, kamu pergi dulu ke sana, kasihi dia. Kita tahu, sadar betul bahwa orang itu membenci kita. Kita tahu dan sadar betul bahwa orang itu begitu amarah kalau melihat kita. Tapi Tuhan perintahkan kita, pergi dulu ke sana, ampuni dia dan kasihi dia. Kadang-kadang kita diperhadapkan untuk pilihan melakukan atau menolak. Janda di Sarfat menghadapi Nabi Elia menghadapi demikian. Dia harus menghadapi atau menjumpai janda di Sarfat hanya untuk apa? Untuk berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, di mana janda di Sarfat juga mengalami kekurangan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, perintah yang ketiga yang diterima adalah satu raja. Ini memberikan teguran ini sama dengan yang di atas Bapak Ibu, jadi saya tidak perlu terangkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kenapa ada banyak hal di dalam kehidupan kita waktu perintah Tuhan datang kepada kita, waktu perintah Tuhan diberikan kepada kita, itu di luar logika kita, di luar dari kedagingan kita, pemikiran kita secara daging, kehendak kita secara daging, kenyamanan kita secara daging, sehingga itu membuat kita akhirnya tidak bisa taat. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita melalui firman Tuhan, mari belajar seperti Nabi Elia. Mustahil, sulit, susah, tapi Nabi Elia tetap taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu, engkau mengalami persoalan, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami tantangan, tapi engkau dan saya harus tetap taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan di atas segala-galanya. Perintah Tuhan itu di atas segala pemikiran logika kita. Makanya Bapak Ibu, kalau orang dunia suka berkata, Pak, kita ini masih manusia, kita ini bukan malaikat. Saya berulang-ulang kali saya rasa Bapak Ibu yang sudah dengar sudah bosan, tapi saya tidak bosan-bosan menyampaikan, karena saya masih mendengar banyak orang percaya yang katanya ke gereja, yang katanya mendengarkan firman Tuhan, yang katanya sharing firman Tuhan. Waktu ada perintah Tuhan diberikan kepadanya, dia tetap tidak melakukannya karena kedagingannya terganggu. Bapak Ibu dan saya cek hari ini, sudahkah kau dan saya benar-benar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada? Mari kita cek bersama. Sudahkah kau dan saya hari ini benar-benar mengampuni orang yang mengecewakan engkau di hidupmu sepanjang engkau hidup sampai hari ini? Sudahkah kau dan saya sungguh-sungguh mengasihi orang yang menyakiti, yang mengecewakan, yang membuat engkau mengalami persoalan, pergumulan dan tantangan? Sudahkah engkau dan saya benar-benar mengasihi? Mari cek secara mendalam. Karena apa Bapak Ibu? Karena penghalang terbesar untuk kita menerima janji Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yeskiel, Bapak Ibu. Penghalang terbesar kita menerima pertolongan Tuhan bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan karena Tuhan kurang besar kuasanya, tapi karena kita tidak pernah melakukan perintah Tuhan dengan sempurna. Banyak di antara kita berpikir, Tuhan kan gak lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mata Tuhan tak setuju kepada kita. Bumi ini di hadapan Tuhan hanya setitik debu, Bapak Ibu. Kita saja yang mempelajari demikian besarnya bumi ini karena menampung begitu banyak negara dan begitu juta-juta, bermiliar-miliar orang, bertriliun-triliun orang. Tapi di hadapan Tuhan bumi ini kecil. Jadi tidak ada alasan kita berkata Tuhan tidak melihat. Oleh karena itu belajarlah seperti Nabi Elia. Dia melakukan perintah Tuhan di tengah yang sulit, yaitu dengan tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yang kedua adalah Nabi Elia adalah memiliki teladan pribadi yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bayangkan waktu ia mendapatkan perintah 1 Raja-Raja 17:3 dan 4, yaitu untuk pergi ke Sungai Kerit, dan di mana nanti burung gagak akan mengirimkan makan kepada dia. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Seekor burung gagak yang notabene burung gagak itu pemakan daging. Binatang mana yang dia suka daging, terus dia bawa sisa
atau dia bawa yang utuhnya kepada kawannya. Bapak Ibu pernah lihat binatang berbagi makanan dengan baik? Jarang, kecuali binatang yang dilatih oleh manusia. Tapi pada dasarnya, semua binatang, kalau sudah yang berkaitan dengan perutnya masing-masing, lalu rata. Mau ayam, mau anjing, mau babi, mau kucing, semua, ikan pun sama. Gak percaya Bapak Ibu? Kalau ada ayam banyak, kasih beras, pasti berantem. Hal yang tidak mungkin. Tapi Elia mendapatkan perintah untuk pergi ke Sungai Kerit, diam di sana, dan nanti ada burung gagak bawa roti dan daging bagi dia. Secara logika kita pasti berpikir, aduh Tuhan, mana sih Tuhan perintahnya yang aneh-aneh? Masa tunggu di Sungai Kerit, duduk di pinggirnya, nanti burung gagak akan antar makanan. Tuhan kalau bercanda yang benar dong. Tuhan kalau kasih perintah yang serius dong. Jangan yang aneh-aneh. Kita juga begitu sama Tuhan kan? Kadang-kadang kita dikte Tuhan. Tuhan kalau kita doanya hari ini doa 2 hari lagi terjawab. Emang Tuhan itu pembantu kita kan? Emang Tuhan itu satpam kita kan? Kita yang harus mendengar apa kata Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Berapa banyak kita masih suka ngatur Tuhan, kita nggak percaya kepada janji Tuhan, kita nggak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dan besar dalam hidup kita. Dan akhirnya, Bapak Ibu yang berkaitan dengan percaya sungguh-sungguh ini banyak terjadi. Orang banyak tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan waktu sakit. Saya jumpa banyak orang kita Kristen, orang kita Kristen menyeleweng dari Tuhan hanya gara-gara sakit penyakit yang diderita. Wah, aku dengar tetanggaku bilang, Pak, di sana ada orang pintar, Pak. Di sana, Pak, ada orang yang ahli, Pak. Orang yang lebih pintar lagi, Pak. Bapak Ibu orang pintar kan tinggal ditulis. Bapak Ibu juga bisa tulis nama saya, Pendeta Suedi, orang pintar di Binjai. Boleh aja. Banyak kita menjadi sesat, banyak kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Waktu ada penderitaan, ada pergumulan, ada tantangan, kita mundur dari Tuhan dengan teratur. Karena apa? Sakit penyakit. Saya sudah jumpa banyak Bapak Ibu. Saya barusan dapat lagi kiriman nomor handphone Bapak Ibu dari Medan. Teman sepelayanan berkata, aku nanti ada seorang yang akan dalam berpokok maupun seling. Orang tuanya karena anaknya usia 16 tahun sakit, sudah pernah dibawa ke dukun. Orang Kristen, orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dukun dengan kita orang Kristen tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita. Mungkin situasi sulit, mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita punya tantangan yang berat, mungkin kita punya sakit penyakit yang besar yang kita alami. Tapi Bapak Ibu, jalan keluar bukan itu. Orang kalau sudah jauh dari Tuhan dengan melakukan ikatan dengan hal-hal yang bersifat okultisme atau kegelapan, itu terikatnya lebih dalam Bapak Ibu. Mungkin tadinya hanya berkaitan sakit penyakit secara jasmani, tetapi waktu kau mengikatkan dirimu kepada okultisme, maka ikatanmu bukan lagi ke jasmani, tetapi kepada rohani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sakit rohani itu lebih berat menyelesaikannya, lebih berat menyembuhkannya daripada sakit jasmani. Oleh karena itu mari kita pastikan hidup kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Walaupun ada perintah-perintah, ada statement-statement Allah, firman Allah yang diberikan kepada kita, itu mungkin di luar logika kita. Saya juga pernah katakan, ikut Tuhan harus gila. Gila dalam artian apa? Gila dalam tanda kutip, gila kepada kebenaran daripada Tuhan. Bukan menjadi gila, bukan.
Tapi kita gila begitu merespon firman Tuhan sampai dunia menganggap kita aneh. Orang Kristen itu aneh Bapak Ibu, nggak berdaya. Tak tunjukin satu-satu. Orang Kristen itu diajarin hal-hal yang aneh dan dunia nggak bisa terima. Yang pertama, yang paling favorit dipakai dikutip orang, kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan dikasih pipi kiri. Dunia ngajarkan apa? Ditampar kita harus balas. Itu jelas, clear. Alkitab mengajarkan kepada kita, ampunilah musuh. Dunia mengajarkan kalau kita dimusuhi maka kita harus memusuhi dia. Bukan hanya dia, tapi sampai keturunannya, kalau bisa sampai keturunan ke-7. Tuhan katakan ampunilah musuhmu, ditambahin lagi sama Tuhan, dan doakanlah musuhmu. Bapak Ibu, jangankan doakan, baru ingat namanya aja kita mau enak. Orang lagi doakan. Tapi itulah Alkitab, itulah firman Tuhan, itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu? Saya bertanya. Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan yang mungkin itu sekali lagi bertentangan sekali dengan logika kita. Ada orang saya dengar suami istri musuhan. Kalau musuhan tetangga oke lah, maklumin. Suami istri musuhan kan lucu. Anak sama bapak musuhan, anak sama mama enggak cakapan. Kalau yang keluar sedikit dari keturunan, dari hubungan dekat, maka berkaitan dengan mertua, berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan kakak adik, sepupu, bermusuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pastikan hidup saya tidak bermusuhan dengan semua saudara-saudara saya. Saya pastikan walaupun mereka musuhi saya tetap datang dipanggil mereka. Ada kesempatan. Walaupun mereka tidak perhitungkan, saya tidak peduli dengan itu. Karena bagian saya melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan kasihilah musuh. Konon lagi adik kakak, mama, papa, mama. Musuh aja harus dikasih, apalagi yang satu rumah, apalagi yang satu keturunan, apalagi yang saudara sepupu, apalagi yang seketurunan dalam artian satu silsilah. Kita harus mengasihi. Tapi banyak kita tidak. Nah, Nabi Elia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu diperintahkan ke sungai Kering, dia pergi melakukannya. Dia pergi dengan taat. Dan dia percaya apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti tergenapi. Dan Alkitab mencatat burung gagak mengantarkan daging dan roti untuk Elia makan. Yang ketiga, teladan Nabi Elia yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teladan Nabi Elia yang ketiga adalah pribadi yang bukan hanya taat dan percaya, tetapi juga melakukan perintah itu dan mengikuti. Ini kesempurnaan dari keteladanan Nabi Elia. Nabi Elia bukan hanya mendengar dengan taat, dia bukan hanya percaya, tapi dia menghidupinya dalam kehidupan. Banyak di antara kita berkata, Pak, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pak, saya percaya setiap yang dituliskan Alkitab. Tapi pada kenyataannya waktu menghadapi waktu situasi itu datang, apa yang terjadi? Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita melalui kesempatan ini, Bapak Ibu dan saya tidak bisa pernah mencegah orang lain mengecewakan, menyakiti, memusuhi, mengatai kita, menggosipi kita, tidak pernah bisa. Saya ulang, Bapak Ibu dan saya harus tahu rumus ini. Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa mencegah orang lain menggosipi kita, menggosipi, memusuhi, mengatai, memfitnah kita, menyakiti kita, tidak bisa. Apapun, saya tidak pernah bisa menutup mulut Bapak Ibu untuk supaya jangan mengatai pendeta Suedi di luar sana.
Mungkin Bapak Ibu di depan ini mungkin di gereja ini berkata enggak apa, tapi di luar mungkin Bapak Ibu bisa membicarakan saya. Apakah saya bisa larang? Tidak. Waktu saya larang mungkin Bapak Ibu akan memberikan jawab, mulut-mulut saya kok yang sewot Bapak. Itu logika. Tapi saya juga punya logika yang benar menurut dengan apa yang Tuhan kasih ke saya. Saya tidak pernah bisa melarang siapapun mengatai saya, memusuhi saya, membenci saya, memfitnah saya, menggosip saya. Saya tidak pernah bisa mencegah. Tapi saya bisa mencegah hidup saya, hati saya, pikiran saya untuk menerima semua perkataan orang lain. Bapak Ibu, anggaplah tiba-tiba datang seekor burung, Bapak Ibu. Seekor burung datang, dia terbang di atas kepala saya. Tiap hari, setiap waktu di mana saya jalan, dia masih ikut terbang. Pertanyaannya bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa nggak saya katakan kepada burung, jangan kau ikutin saya? Tidak? Tidak bisa. Tapi tiba-tiba burung yang ikut saya itu, Bapak Ibu, karena sudah saking seringnya dia tahu saya jalan kemana, pergi kemana, tiba-tiba dia hinggap di atas kepala saya dan dia bikin salah. Menurut Bapak Ibu, saya bodoh atau sangat bodoh kalau saya diamin hal itu terjadi? Tidak ada pilihan yang lain, bodoh dan sangat bodoh saja, betul? Kalau saya membiarkan burung bersarang di atas kepala saya adalah manusia yang paling bodoh di dunia. Kenapa? Saya biarkan burung bersarang di atas kepala saya. Dengan ilustrasi ini saya ingin gambarkan kepada kita, maaf, saya harus katakan, kita adalah manusia yang paling titik-titik dihilangin di dunia ini. Kalau kita membiarkan perkataan orang, perbuatan orang, fitnah orang, caci maki orang lain, semua hal yang buruk orang lain terhadap kita, dan kita simpan dalam pikiran kita, turun ke hati, dan ekspresinya nyata. Nabi Elia dengar perintah Tuhan, dia taat. Nabi Elia dengar perintah Tuhan, dia percaya, dan dia menghidupinya 100% dan hidupnya. Salah satu berkat yang Nabi Elia terima adalah dia menerima anugerah pengangkatan ke surga tanpa harus melewati kematian. Saya tidak bilang kepada kita, Pak, kita bisa nggak? Itu jawabannya harus Tuhan yang kasih jawab. Karena saya bukan wakilnya Tuhan. Tapi saya hanya bisa menyampaikan kepada kita, Nabi Elia menerima anugerah itu lewat perbuatannya yang takut akan Tuhan, yang hidup percaya kepada Tuhan, dan melakukan semua perintah Tuhan dengan baik dan benar. Hari ini kita punya persoalan. Hari ini kita punya tantangan dan pergumulan. Tapi belajarlah dari Nabi Elia untuk tetap taat, percaya, dan melakukan seluruh perintah Tuhan dengan sempurna lewat hidup kita. Jangan lagi dengan logika kita, jangan lagi dengan perasaan-perasaan kita, sehingga mengaburkan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kita kompromi dengan dunia, dan akhirnya kita terjebak, tertarik oleh dunia ini semakin jauh, semakin jauh. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita, saya undang kursi ide dan kita baca berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki dan Kau rancang dalam hidup kami. Tuhan, ada begitu banyak pergumulan kami, ada begitu banyak tantangan yang kami alami di perjalanan hidup kami saat ini, Tuhan. Mungkin itu dari teman-teman kami, mungkin itu dari keluarga kami, istri, anak kami, suami kami, saudara kami, keluarga kami. Tapi Tuhan, kami mau belajar di tengah-tengah situasi sesulit apapun, kami tetap belajar
seperti Nabi Elia yang tetap taat kepada perintah-Mu, taat kepada apa yang Kau firmankan, taat apa yang sudah Kau katakan kepadanya. Ajari kami Tuhan, kami juga taat kepada perintah-Mu, taat kepada apa yang sudah Kau sampaikan kepada kami, mungkin melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui renungan-renungan yang kami dengar, melalui renungan-renungan yang kami baca. Tuhan, ajari kami mau taat Tuhan, kami mengalahkan kedagingan kami, kami mengatakan setiap keinginan kehendak daging kami, dan kami mulai taat dan tunduk kepada setiap perintah firman-Mu. Ajari kami percaya sungguh-sungguh kepada setiap janji firman-Mu. Ajari kami tetap percaya kepada setiap perkataan firman-Mu yang walaupun secara daging kami tidak bisa menelaah dengan baik, walaupun secara logika kami tidak bisa menerimanya karena itu bertentangan dengan logika kedagingan kami, tapi hari ini kami mau Allah Roh Kudus meneguhkan setiap janji firman, setiap perkataan firman, setiap ucapan-ucapan firman Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya dan kami mau hidupinya dalam hidup kami. Kami tidak lagi berkompromi dengan semua ajaran-ajaran duniawi yang kelihatannya nyaman bagi telinga kami, yang kelihatannya nyaman bagi perasaan kami, tetapi membawa kami jauh daripada-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami bukan hanya taat dalam perkataan, bukan hanya percaya dalam perkataan, tapi kami taat dan percaya melalui tindakan nyata kami, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan bahwa kami menghidupi firman-Mu. Bahkan setiap orang yang berjumpa kami, Tuhan, boleh membawa hidup mereka untuk datang kepada-Mu karena melihat kehidupan kami yang percaya dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu seluruhnya hari ini Tuhan. Tidak terkecuali kami melayani di atas mimbar maupun jemaat-Mu yang mendengarkan, baik yang di ruangan ini maupun secara online ya Bapa. Sehingga kami benar-benar hidup benar, kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang melakukan seturut dengan apa yang Kau inginkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi Allah Roh Kudus, mataikanlah firman-Mu dalam hati kami dan tuntunlah kami untuk menghidupinya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan mendengarkan warta pekan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat
Yang pertama Bapak Ibu, ibadah Natal sore itu bukan pukul 18, tapi 18.30. Ya, ibadah Natal sore 18.30. Sedikit koreksi. Dan untuk informasi berkaitan tempat duduk, ya, kabar sukacitanya untuk ibadah Natal sore sudah tidak ada lagi tempat duduk. Dalam artian pendaftaran ibadah Natal sore sudah ditutup. Tidak ada lagi tempat duduk untuk menampung jemaat. Pak, kok demikian? Kami padahal inginnya sore, Bapak Ibu, mohon maaf. Karena kita di dalam situasi protokol kesehatan, pemerintah mewajibkan kita menjaga kerumunan yang berlebihan dengan kapasitas setiap gedung masing-masing sepertiganya. Jadi karena kapasitas kita adalah 300 sampai 350, maka kita hanya boleh isi sepertiga dari 300 sampai 350 itu, yaitu kurang lebih 100 sampai 110. Dan Bapak Ibu yang sore jemaatnya sudah penuh. Jadi kursi daftar untuk ibadah Natal sore sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu yang hari ini datang, mohon maaf, kalaupun mendaftar hanya bisa mendaftar di ibadah Natal pagi. Ibadah Natal pagi hanya tinggal 50 seat. Dalam artian tinggal 50 kursi kosong. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar ibadah Natal pagi, khususnya jemaat kami harapkan segera mendaftarkan diri kepada Ibu Ame. Segera mendaftarkan diri kepada Ibu Ame supaya bisa didata. Bapak Ibu yang mendaftar, tolong dikasih nomor handphonenya. Ya, karena 2 minggu atau seminggu, jadi kalau tanggal 20, tanggal 13, antara 13 sampai 14, sampai 15, kami akan hubungin Bapak Ibu, memastikan kembali. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu bilang, aduh Pak, mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena rupanya ada acara pernikahan, acara makan besar, acara yang lain, bahkan mungkin ada yang kita tidak berharap. Tapi kalau memang ada situasi yang buruk, kursi yang kosong itu bisa diberikan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau datang di ibadah sore, bagaimana Pak kalau kami datang ibadah sore? Bapak Ibu sekali lagi, nanti kami akan memberikan kupon atau karcis, kata kerennya. Kami memberikan karcis buat Bapak Ibu dalam bentuknya bagaimana masih di konsep. Jadi Bapak Ibu yang bisa masuk ke ruangan ini hanya yang membawa kartu yang kami bagikan. Pak, ketinggalan, mohon maaf, kami tidak bisa mengizinkan masuk ke dalam. Saya ulangi, Bapak Ibu yang sudah mendaftar nanti akan diberikan kartu untuk masuk ke ruang ibadah. Pak, tanggal 20 saya ketinggalan, mohon maaf, Bapak Ibu, kami tidak bisa mengizinkan masuk ke dalam. Tolong kartu yang diterima disimpan dengan baik. Kalau perlu masukkan ke dompet supaya waktu hari H tidak tercecer. Ya, jadi ini himbauannya mohon diterima. Sekali lagi mohon maaf kok kesannya gereja kok begitu. Bapak Ibu, ini karena protokol kesehatan. Kalau Bapak Ibu tanya saya sebagai pendeta, saya rindu pagi dan malam penuh, susun kursi full, tapi tidak boleh. Nanti kita semua full di rumah sakit gara-gara itu. Oke? Jadi tidak boleh. Hanya diizinkan sepertiga, yaitu 100 orang sampai 110 ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, pagi ini silakan mendaftar kepada Ibu Ame di belakang, kasih nomor HP yang bisa dihubungin, jangan nomor tetangga Bapak Ibu, apalagi nomor rekening. Jangan, nomor yang bisa kami hubungin dan itu Bapak Ibu pegang langsung supaya kami bisa konfirmasinya. Jadi sekali lagi ini informasi bagi kita Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya kok begitu teganya, tapi inilah protokol kesehatan dari pemerintah yang kita harus taati karena pemerintah juga mewakili Tuhan di muka bumi ini, sehingga kita harus menghormati setiap keputusan pemerintah. Ya, kita tidak boleh melanggar dan membantah. Itu informasi. Dan bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan pelayan, bukan jemaat, maaf, pelayan gereja. Setelah selesai ibadah, kumpul, ada latihan nyanyi bersama. Setiap pelayan gereja kumpul,
adalah latihan nyanyi bersama Bapak dan Ibu. Ya, demikian informasi. Nanti berkaitan dengan kupon kami akan infokan minggu selanjutnya dan kami mungkin akan bagikan mulai minggu selanjutnya. Ya, bagi Bapak Ibu terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara syafaat untuk maju ke depan. Mari kita semua bangkit berdiri untuk bersatu bersama-sama dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan sehingga kami bisa beribadah di tempat itu dalam penuh sukacita. Terima kasih berkat-berkat yang Kau berikan pagi hari Tuhan. Dan kami sudah mendengar sebagian firman sahabat taburkan dan sehingga akan mendengar sebab menjadi berkat bagi Tuhan kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kepada hamba-Mu Pak Sueditan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kesehatannya, berkati ibu, anak-anaknya, dimanapun hamba ini melayani Tuhan, Engkau utamakan pemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada gembala kami, Pak Hedi Chandra, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan gereja ini semakin hari semakin bertumbuh. Berkati kesehatannya, berkati ibu, anak-anak, cucunya, berkati Tuhan. Kami juga berdoa seluruh pengerja, diaken-diakones, musisi, sonel, multimedia untuk bersama-sama melayani Tuhan serta Tuhan. Kami berdoa kepada jemaat yang beribadah tempat Tuhan pagi hari Tuhan, berkati usaha pekerjanya jika Tuhan banyak berhasil beruntung. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada anak-anaknya yang masih studi menjadi garam dan terang di tengah-tengah studi mereka. Di doa kami Tuhan, kami berdoa kepada bangsa dan negara di mana kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih berkati Presiden, Wakil Presiden sampai jajaran dan serta berkati kita semua. Kami serahkanlah bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga di mana kami tinggal, Kota Binjai, Belarang, Tandan dan Stabak dan sekitarnya. Berkati dalam kemuliaan Tuhan Kota Binjai. Kami percaya Tuhan menyatakan kemuliaan di kota kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepada Tuhan sebelum pisah, sebelum pulang kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya diberkati sama-sama.